Selamat pagi anak-anak. Pada saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Ibu harap kalian semua sudah berdoa secara pribadi ya. Nah, minggu lalu kita membahas tentang penciptaan alam semesta dan manusia. Dari pembelajaran minggu lalu kita tahu bahwa manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang fokus kepada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Oke, yang pertama kita membahas manusia sebagai image of God. Kedua, relasi antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Ketiga, kebergantungan mutlak manusia kepada Allah sebagai makhluk ciptaan. Dan yang keempat, tanggung jawab manusia sebagai makhluk pribadi. Nah, yang pertama, sebagai image of God. Kata yang diterjemahkan sebagai manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 berasal dari kata Ibrani, yakni Adam. Nah, Adam ini kadang dipakai sebagai nama diri atau nama seseorang yang bisa kita lihat dari Kejadian 5 ayat 1. Tetapi kata Adam ini juga bisa berarti manusia pada umumnya, yang menunjuk kepada seluruh umat manusia, yang bisa kita lihat dari Kejadian 6 ayat 5. Pemahaman yang khas dari orang Kristen atau iman Kristen yaitu manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Jika ciptaan lain diciptakan Allah menurut jenisnya, maka khusus untuk manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Di dalam penciptaan manusia, Allah menyatakan dirinya dengan satu cara yang unik, yaitu dengan menciptakan seseorang yang merupakan sejenis gambar cerminan dirinya sendiri. Tidak ada kehormatan yang lain yang lebih tinggi yang bisa diberikan kepada manusia selain hak istimewa untuk menjadi gambar dan rupa dari Allah yang menciptakan dia. Gambar dan rupa Allah ini sendiri dalam bahasa Ibrani yaitu Selem dan Demut. Kata Selem memiliki makna mengukir atau memotong. Dalam penciptaan manusia, maka kata ini memiliki makna bahwa manusia menggambarkan Allah. Artinya manusia merupakan suatu representasi Allah. Sedangkan kata demut bermakna menyerupai. Artinya manusia menyerupai Allah. Karena itu, kata Selem dan demut yang dipakai dalam penciptaan manusia menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu merepresentasikan Allah dan menyerupai Allah dalam hal-hal tertentu. Pertanyaannya sekarang, dalam hal apa keserupaan dengan Allah itu terlihat? Keserupaan dengan Allah itu dapat dilihat dari kekuatan intelektual dan rasional. Selanjutnya kepekaan moral, hati nurani, kapasitas untuk melakukan penyembahan agamawi, atau yang biasa disebut dengan sensus divinitatis, atau kesadaran akan adanya Tuhan. Dan selanjutnya kekuasaan atas binatang dan atas seluruh bumi.
Dan keserupaan selanjutnya adalah manusia merupakan makhluk sosial. Manusia adalah mandataris Allah dan kapasitas untuk membuat keputusan dan memerintah, serta perasaan estetika dan pengetahuan dan pemahaman akan kekudusan. Lalu pertanyaannya, apakah manusia saat jatuh ke dalam dosa gambar dan rupa Allah dalam diri manusia tersebut hilang? Jawabannya adalah tidak. Meskipun manusia sudah berdosa, namun manusia tetaplah gambar dan rupa Allah. Bahkan kita bukan saja harus berkata bahwa manusia saat ini memiliki gambar Allah, tetapi juga memang bahwa manusia adalah gambar Allah. Memang, dosa sudah merusak manusia. Namun gambar Allah di dalam diri manusia tidak pernah hilang ataupun hancur total. Selanjutnya, relasi antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Imago Dei berarti manusia memiliki beberapa natur Allah yang diberikan secara terbatas. Dan sumber hidup, standar hidup, dan tujuan hidup manusia adalah Allah Tritunggal. Penciptaan manusia juga dari debu tanah, yaitu sesuatu yang tidak berharga, sehingga manusia tidak bisa bermegah dengan keberadaannya. Manusia adalah ciptaan Allah Tritunggal. Sehingga manusia bergantung penuh kepada Allah, tetapi di satu sisi manusia juga diberikan Allah kehendak bebas, free will. Inilah keistimewaan manusia. Manusia juga diciptakan dengan tujuan untuk memiliki relasi tiga rangkap, yaitu relasi antara manusia dengan Allah, relasi antara manusia dengan manusia lainnya atau sesamanya, dan relasi manusia dengan alam semesta. Manusia menjadi wakil dan mandataris Allah dalam menjaga dan mengelola bumi. Manusia diberikan panggilan untuk bekerja dan menjaga serta memelihara bumi ini. Tiga relasi yang dimiliki manusia, yang pertama yaitu relasi manusia dan Allah. Menjadi seorang manusia berarti terarah kepada Allah. Ini adalah relasi yang paling utama dan paling penting bagi manusia. Tanpa relasi dengan Allah akan membuat manusia kehilangan makna dan tujuan kehidupannya. Menjadi manusia dalam makna yang paling murni atau paling dasar berarti mengasihi Allah di atas segalanya, mempercayai Allah, menaati Allah, dan bersyukur kepada Allah. Manusia terikat kepada Allah seperti ikan terikat kepada air. Ketika ikan ingin terbebas dari air, ia akan kehilangan kebebasan dan kehidupannya dan hidupnya. Nah, ketika manusia berusaha untuk membebaskan diri dari Allah, maka yang terjadi pada manusia adalah menjadi budak dosa. Karena ketika seseorang hidup di luar Allah, itu adalah hidup di dalam maut atau menjadi budak dosa. Dan selanjutnya relasi manusia dengan sesamanya. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa benar-benar menjadi manusia tanpa sesamanya. Dan fakta yang mendukung adalah dalam hukum kedua yang terpenting mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sebagaimana dalam Matius 22 ayat 39.
Dan yang terakhir yaitu relasi manusia dengan alam semesta. Manusia dipercayakan Allah untuk menguasai, menaklukkan, mengusahakan dan memelihara alam semesta ciptaannya. Sebagaimana dalam Kejadian 1 ayat 28-29 dan Kejadian 2 ayat 15. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebergantungan mutlak manusia kepada Allah sebagai makhluk ciptaan dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk pribadi. Iman Kristen meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Keyakinan ini dibangun di atas kesaksian Alkitab, yaitu firman Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 27 itu pada mulanya berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan setelah itu maka Allah menciptakan manusia itu. Implikasi yang jelas dari fakta penciptaan itu adalah bahwa semua realitas ciptaan seutuhnya bergantung kepada Allah, yakni Sang Pencipta. Pemeliharaan Allah dalam atas semua ciptaannya, termasuk manusia, mengimplikasikan bahwa mereka bergantung kepada Allah bagi keberlangsungan hidup mereka. Akan tetapi, manusia bukan sekedar sebuah ciptaan. Ia juga adalah satu pribadi. Menjadi pribadi berarti mampu membuat keputusan, menetapkan tujuan, dan bergerak ke arah tujuan-tujuan itu. Ini berarti manusia memiliki kebebasan yang relatif dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Manusia bukanlah robot. Ia memiliki kekuatan untuk menentukan dan mengarahkan diri sendiri. Sebagai implikasi, manusia adalah satu pribadi, maka manusia dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya. Inilah keistimewaan manusia dengan ciptaan-ciptaan lain dari ciptaan-ciptaan lain. Manusia adalah satu ciptaan sekaligus satu pribadi. Ia adalah pribadi yang diciptakan. Inilah menjadi misteri sentral bagi manusia. Bagaimana manusia bisa dikatakan sebagai ciptaan dan pribadi pada saat yang bersamaan? Nah, seperti kita lihat di atas, menjadi ciptaan berarti bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan menjadi pribadi berarti memiliki kemandirian yang relatif. Misalnya ibu contohkan, menjadi ciptaan berarti ibu tidak bisa menggerakkan satu jari atau mengucapkan sepatah kata pun secara terpisah dari Allah, karena ibu bergantung sepenuhnya pada Allah. Sedangkan menjadi pribadi berarti ketika jari ibu digerakkan, itu yang menggerakkan ibu, dan ketika kata-kata keluar dari mulut ibu, itu ibulah yang mengucapkan. Nah, menjadi ciptaan berarti Allah adalah tukang periuk, dan kita semua manusia adalah tanah liatnya. Sedangkan menjadi pribadi berarti kitalah yang membentuk hidup kita sesuai dengan keputusan-keputusan kita. Meski kita tidak dapat secara rasional memahami bagaimana manusia bisa menjadi ciptaan dan pribadi secara bersamaan, namun pernyataan ini harus kita bisa terima, karena kita menerimanya dari firman Allah, yaitu Alkitab. Jika kita menolak salah satu sisi paradoks ini, berarti kita gagal memahami gambaran yang alkitabiah.
Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan dan sekaligus pribadi. Dengan mengingat pengajaran tersebut, yakni manusia adalah ciptaan sekaligus pribadi, maka hal ini membantu kita untuk secara adil memahami baik kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia. Sebagai ciptaan dan pribadi, kita sadar bahwa kita hidup di bawah kedaulatan Allah, di bawah kemahakuasaan Allah. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab sehingga kita bisa menetapkan apa yang kita harus lakukan, apa yang kita bisa kerjakan tanpa kita harus bersikap seperti robot. Namun setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus melakukan segala sesuatu walaupun kita diberikan free will, tapi kita harus bertanggung jawab atas free will tersebut dengan berdasarkan kepada firman Allah. Pembelajaran kita pada saat ini selesai, dan Ibu harap kalian menuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Dan Ibu juga minta kerjakan soal yang terdapat di dalam Google Classroom. Ada link yang sudah Ibu bagikan. Oke, terima kasih. Dan Ibu harap setelah ini kalian bisa mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.